Diskusi ini bertujuan untuk memberikan informasi yang sedang terjadi di sekitar kita pada saat ini. Kami tidak berniat menyinggung instansi apapun ataupun SARA. Jika memang kami menyebutkannya, hal itu dikarenakan hal tersebut merupakan pokok bahan informasinya. Diskusi ini mengandung banyak candaan sarkastik dan satir. Maka dari itu, mohon pahami dengan benar perkataan kami ya, wahai penonton cerdas Indonesia. Halo untuk para pendengar yang sangat setia ini ya. Entah dari teman kami berdua, teman kampus, ataupun mungkin penonton yang di luar. Terima kasih sudah mendengarkan hari ini. Jadi, nama gua Galih dan rekan gua Visumar Asad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita hari ini akan membahas tentang Jangan kekerasan, Pak. Oh iya, lupa gua. Jadi teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang pelecehan seksual yang terjadi di institut sekolah di Indonesia. Nah, mungkin teman-teman yang pernah mengalami ataupun tahu teman-temannya yang mengalaminya gitu, tahu bahwa kekerasan seksual masih sering terjadi di lingkungan pendidikan, ya kan? Tidak bisa dipungkiri bahwa hal itu adalah hal yang fakta. Iya, memang lingkungan pendidikan tuh lingkungan di mana kita sendiri harus melindungi diri sendiri. Di rumah kedua pun kita harus hati-hati. Di rumah kedua pun kita harus hati-hati terhadap orang tua kita sendiri. Nah, sesuai fakta yang sudah kita berdua research gitu, kekerasan seksual di dunia pendidikan tidak pernah tuntas diusut, Pis, ya kan? Diusut lah. Diusut. Nah, puluhan kekerasan seksual di lembaga pendidikan dilaporkan kepada Komnas Perempuan. Kenapa Komnas Perempuan, Pis? Karena memang kebanyakan korbannya itu perempuan. Nah, di sini kita bukannya ngomongin perbedaan gender bukan. Tapi fakta di lapangan berkata demikian. Walaupun emang tidak bisa dipungkiri bahwa kekerasan seksual itu tidak melihat gender ya. Tapi memang kebanyakan mayoritas dari korbannya yaitu kaum Hawa. Ada beberapa headline yang kami temukan di ranah mainstream media yang memang judul-judulnya mengundang kami untuk kepatil. Berita-berita tersebut memang menayangkan kekerasan seksual di ranah lingkungan pendidikan. Nah, salah satunya tadi yang seperti Galih Nur Dwi Arta katakan, yang dilaporkan ke Komnas HAM. Komnas Perempuan Wanita Indonesia. Judul headline-nya tuh kayak gini, guys. Kekerasan seksual masih sering terjadi di lingkungan pendidikan. 2. Kekerasan seksual dunia pendidikan tak pernah tuntas tertangani. Puluhan kekerasan seksual di lembaga pendidikan dilaporkan ke Komnas Perempuan. Dan ada juga salah satu yang mungkin makin ke-trigger tuh ini, 123 anak. Saya sebutkan lagi angkanya ya. 123 anak jadi korban kekerasan seksual di sekolah sepanjang tahun 2019. Itu hanya di tahun 2019, lu bayangin cuy. Setahun kan ada 365 hari. Iya. Kan? Berarti ini hampir setengahnya cuy. Di tahun 2019 per hari satu anak. Ya mungkin emang karena 2019 tuh belum pandemi. Wah, cuak. Sekolah masih offline. Jadi predator masih berkeliaran. Masih gencar-gencarnya mencari korban. Nah, terus penjelasan yang lebih detail mengenai data yang sudah kita sebutkan tadi ya, yang di lingkungan pendidikan ini. Lu bayangin cuy, tercatat nih dari tahun 2015 sampai 2020 ada 51 kasus pelecehan seksual di lingkungan pendidikan yang dilaporkan ke Komnas Perempuan. Itu cumanya dilaporkan. Terus itu kan dari tahun 2015 sampai tahun 2019 mau menuju 2020 lah ya. Iya. Itu tuh peningkatannya sangat-sangat signifikan gitu kan. Dari awal di data tahun 2015 cuman ada 3 kasus. Di endingnya tahun 2019 akhir ada 15 kasus. Ya memang kembali lagi ke yang tadi. Mungkin orang-orang yang disinyalir melakukan menjadi pelaku pelecehan seksual ini salah satunya adalah cenayang. Bisa melihat masa depan. Iya, yang tahu bahwa di tahun 2020 akan ada pandemi. Jadi di 2019 kenapa ada peningkatan? Karena mereka ingin mengencar-gencarkannya sebelum pandemi kan. Kalau di Zoom pencabulannya gimana gitu loh, susah. Paling kayak guru olahraga minta di videoin lagi olahraga kan. Nah, kekerasan seksual yang paling banyak terjadi itu di peringkat pertama ada di universitas. Oh iya, wajar lah. Soalnya kan makin gede makin binal. Wah.
Ya, langsung disusul oleh lembaga mayoritas. Lembaga mayoritas di Indonesia yaitu adalah pesantren. Yo. Di mana kasusnya terjadi 19%. Oh, persentasenya 19% ya. Yang ketahuan. Dan disusul oleh SMU atau SMK sederajat sebanyak 15%. Tapi memang ketika membandingkan SMU nggak gini, Wemen. Otak dasar, otak budaya orang tua di Indonesia tuh kan pasti berpikir ketika anaknya disekolahkan ke pesantren yang notabene-nya meninggikan ilmu agama, pasti ingin anaknya menjadi lolosan sekolah yang sangat baik secara moral dan iman gitu. Betul. Tapi setelah melihat data dibandingin dengan SMU dan SMK, lebih gencar pesantren cabulnya sebenarnya. Aduh, kayaknya Habibnya tuh yang mana? Next. Yo. Komisi Perlindungan Anak KPAI ya kan, teman-teman juga nih mencatat ada kasus sebanyak 21 kasus kekerasan seksual dengan jumlah korban 123 tadi sepanjang tahun 2019 yang kembali ya, ini kembali ke artikel yang tadi ya. 21 kasus 123 anak. Kita coba hitung berarti 5 6 itu per orang 6 anak. Terus persentase si pelakunya juga 90% itu dari guru. Iya betul. Dan 10% itu dari kepala sekolah. Kepala sekolah wajar sih, kenapa 10% dari kepala sekolah? Kenapa? Apa wajarnya? Sana bisa diwajarkan. Karena kepala sekolah tuh jabatan yang memang jarang belusukan ke kelas. Jarang mengajar di kelas karena mereka kan sibuk di kantornya masing-masing. Betul, banyak data yang harus diurus. Iya, jadi wajar kalau kepala sekolah presentasinya paling sedikit melakukan pelecehan seksual. Oh, jadi Anda sudah tidak langsung mewajarkan pelecehan ini. Kalau dibandingin sama yang lain. Halo cuy, iklan dulu bentar ya. Kalau kalian suka dan menikmati sama konten yang kami berikan, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, karena kita perlu uang untuk makan. Thank you. Ya, dari 90%-nya hanya dia dan Tuhan yang tahu. Oh, 90%-nya dari guru ya? Iya betul, dari guru biasa gitu kan. Ada detailnya nggak? Subjek-subjek yang diajarkan oleh guru-gurunya? Oh iya, ada Pis. Kebetulan dari data ini juga dari data yang sudah kita cari ya, menunjukkan oknum pelaku yang dari guru olahraga sebanyak 29%. Wajar. Wajar. Kok bisa bilang wajar? Pengalaman ya. Guru olahraga kan biasanya bermain di loker ganti baju cewek. Wah, betul. Next. Dan guru agama 14%. Wajar. Kenapa wajar? Karena pesantrennya 19. Nah, untuk para pendengar dan pemirsa juga yang mendengarkan, kita kemarin sudah melakukan wawancara. Oh, siapa tuh? Nah, kita tuh sudah mewawancarai perihal rumor kekerasan seksual di instansi pendidikan ini gitu. Di Indonesia ya? Di Indonesia. Kan kita via Zoom juga kan karena lagi PPKM. Oh iya, ke beberapanya via Zoom. Via Zoom juga. Nah, yang kita mewawancara dan si narasumber ini membeberkan fakta yang disinyalir ada guru di satu instansi pendidikan yang melecehkan dengan mencolek atau menyentuh anggota tubuh siswi ya. Karena kebetulan gurunya ini kita inisialkan Pak Batagor. Nah, ini gue pengen memperjelas dulu, Pis. Yang melakukan ini termasuk ke presentasi guru-guru yang di atas tadi yang ada agama 14%, kesenian 5% itu. Oke. Nah, ini yang mencolek-colek itu termasuk ke dalam kategori 5%. Guru-guru yang 5%. Oke, guru yang 5%. Dan yang selanjutnya ini yang menarik, masuk dalam kategori guru yang 14% dan kasus pelecehan di sekolahnya 19%. Aduh. Dilakukan oleh guru agama. Karena kenapa? Guru agama ini disinyalir suka merangkul maupun menyentuh bagian tubuh wanita di lingkungan sekolah. Mungkin gini, men, karena beliau itu guru agama, kan agama harus menjunjung tinggi ilmu-ilmu agamanya kan. Betul, tidak salah. Sebagai orang Islam kita tuh harus menjaga silaturahmi. Harus merangkul setiap mahasiswa maupun mahasiswinya dengan baik. Siapa tahu itu mahasiswi misalkan lagi depresi kan. Ini ada bapak di sini gitu kan, terus udah dirangkul, bukan dirangkul tuh, diajak jalan. Sini nangis aja, sini sama bapak ke ruangan bapak, ke mobil, ke hotel Oyo ya. Lu tau fakta menarik gak sih? Apa tuh? Kan kita semua pendengar juga pasti pernah merasakan SMA gitu ya. Kalau di zaman SMA tuh ada sebutannya PPL. Kalau zaman gue PPL dulu, Pis. Itu kan guru muda yang yang kuliahnya tuh ngambil pendidikan harus melakukan praktek lah gitu kan. PPL, tau lah, paham kan PPL. Yeah. Nah, kebanyakan yang sudah kita wawancara guru PPL muda ini juga
Jadi kayak berstatement, guru muda ini juga berstatement bahwa dia mengiyakan bahwa memang guru muda yang spesifiknya wanita suka dilecehkan oleh guru senior yang lebih tua di sekolah tersebut. Oh, pelecehan secara apa dulu nih? Verbal. Oh, secara verbal. Nah, kebetulan verbal. Ya. Mungkin kalau misalkan mau secara fisikal gitu kan masih belum berani. Belum berani. Timingnya kurang. Jadi kami juga kan tadi udah bilang sudah mengkondak beberapa wawancara. Jadi mungkin untuk teman-teman yang masih penasaran, wawancara apa sih? Ini langsung bisa ditayangkan ya oleh editor. Silakan tayangkan wawancaranya. Jadi sebelum kita memulai, apakah Akang menerima dengan kesadaran sepenuhnya bahwa meeting ini direcord, baik dari audio maupun video? Siap, Sans. Sebenarnya jujur aja gitu, memang gitu ya, kalau misalkan dikatakan dekat, emang dekat pisan gitu. Saya terus juga ketuanya emang sering ke pondok pesantren gitu, yang bahkan sempat kiam juga di sana gitu. Dan emang itu dalam beragama tuh tegas gitu ya. Namun memang kalau misalkan dalam hal demikian, mungkin beliau tergelincir gitu ya dalam pandangan tadi gitu ya. Udahlah misalkan karena dapat udah tua, sebenarnya nggak gitu gitu. Dan selama harusnya kalau Pak tegas gitu ya, di situ tuh langsung guru-gurunya lah dan yang lainnya lah. Dan memang tuh emang guru-gurunya pada cunihin gitu ya, juga kadang cunihin gitu kayak terus cuek gue di kelas game mau awewe colak-colek lah, itu udah biasa gitu ya. Tapi kalau misalnya masalah rumor beliau guru cabul dan gini, ibu juga sering dengar, tapi sering dengarnya selentingan dari anak-anak aja. Jadi kalau misalnya ibu nongkrong atau ibu ngobrol sama salah satu dari gitu, pasti suka ada yang ngomongin, oh iya bu, dia orangnya kayak gini, dia orangnya kayak gini. Sedangkan kalau misalnya seperti yang kalian sebutkan tadi, guru yang mengetahuinya itu nggak mungkin diomongin ke guru muda seperti ibu. Jadi pasti mereka nge-keep sendiri. Terus juga waktu itu kayak ada yang kepalitek gitu ya dalam pas olahraga cewek gitu. Terus dia disuruh bawa ke masjid, di pencetan, atau sampai dibuka gitu lah pokoknya sampai dibuka masuk gitu ke dalam si iya nanti ke belakang. Oke, kritik dan saran. Kritik dan saran dari materi yang sudah kita sampaikan tadi, penanggulangan itu terlalu dibebankan kepada anak gitu yang sering menjadi korban. Iya, nanti mungkin artikelnya bisa diperlihatkan juga oleh editor bahwa emang jelas di artikel tersebut yang kami rasa ya, kami bukan dari psikologi juga sih. Iya betul. Tapi yang kami rasa untuk menanggulangi hal-hal seperti pelecehan seksual ini itu terlalu dibebankan ke orang-orang yang disinyalir akan jadi korban. Iya gitu. Iya betul. Mungkin pendidikan seksual dari dini itu memang penting gitu kan. Tapi kan maksudnya banyak orang yang bilang kayak itu kan gak baik buat anak, masa anak udah tahu seksual bla bla. Lah kan ada porsinya nih. Kan kita bisa kasih tahu porsinya kalau misalkan ini bagian yang boleh diperlihatkan, ini yang tidak gitu kan. Ya emang sex education itu emang penting sekali. Tapi di secarik kertas yang kita pegang sekarang juga ada statement dari salah satu Ketua Law and Gender Society Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang berkata seperti ini nih regarding sex education ya. Di level penentu kebijakan masih belum berani dalam kurung menerapkan kurikulum formal pendidikan seks karena masih terbawa wacana dari kelompok tertentu dalam tanda kutip yang hanya melihat pendidikan seks sebagai isu moral dan bukan sebagai kebutuhan. Nanti coba sama kalian cari tahu ya kelompok tertentu itu yang mana. Oh ya, dari apa namanya, dari realisasi mata pelajaran sex education ini juga dikatakan tidak menjadi hal yang negatif jika pembelajaran disesuaikan dengan umur dan budaya masyarakat di Indonesia ini. Betul. Jangan sampai ngajarin anak SD gimana cara
Nah, kan salah banget salah gitu kan. banget. Tapi kan bagaimana ngajarin anak SD? Mungkin spot yang ini boleh dikasih tahu sama orang, yang ini Nah, enggak. Kan? ini Lebih boleh enak, ini gitu. boleh disentuh, ini enggak. Nah, itu kan lebih oke gitu. lebih oke, betul. Dan jangan lupa juga untuk bagi para orang tua, biasakan dari kecil ya, dari dini juga untuk open terhadap anak gitu. Betul. Dan anak juga open terhadap orang tua, karena itu sangat penting, krusial sekali. Iya, jangan sampai nanti malah berujung anak lebih open terhadap teman-teman sebayanya yang belum tentu peduli akan anak tersebut. Siapa tahu cuman kepo ya kan, banyak tuh. Iya, banyak. Orang-orang yang cuman kepo padahal nggak mau bantu gitu kan. Iya. Kayak siapa tuh? Kayak orang. Waduh. Tapi berbicara masalah kasus sensitif di sekolah nih. Oke. Li. Tadi kan udah sempat membeberkan salah satu pelecehan seksual dan sudah ada wawancaranya juga. Iya betul. Ini ada kasus-kasus sensitif juga, yaitu berhubungan dengan uang. Aduh, cuan. Jadi kasus-kasus korupsi.